Dunia seakan runtuh saat ku dengar berita itu. Harapan yang telah kami bangun bertahun-tahun seakan sirna seketika. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Aku rancu dalam gelap asaku. Apakah masih ada harapan? Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Lihatlah harapan itu, firman-Nya sedang digenapi, janjinya nyata dalam kita. Angkatlah wajahmu dan bangkitlah, dengarkanlah suara kidung malaikat bergema. Mary's boy child, Jesus Christ, was born in Christmas Day, and man will live forevermore because a Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because a Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because a Christmas Day, because a Christmas Day. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera Allah turun ke tengah-tengah dunia. Bagi setiap kita yang percaya, Dialah Tuhan pengharapan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah Natal Persekutuan Orang Tua Sekolah Kristen Kalam Kudus
Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hormat bagi Allah Bapa, bagi anaknya yang kudus, dan bagi Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami tabiskan ibadah kami pada saat sore hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Haleluya. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena kita tahu Sang Juru Selamat
lahir ke dalam dunia, memberikan pengharapan bagi setiap kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan tawar hati, percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita dari surga melimpah atas setiap kita. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersukacita karena kami tahu Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami sampai hari ini melewati masa-masa hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, amin, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sukacita surgawi memenuhi setiap kita, karena Dia lahir ke tengah-tengah dunia. Kita surga terdengar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau lahir dalam dunia, memberikan pengharapan bagi setiap kami. Bangsa-bangsa melihat terang yang ajaib, firman yang jadi manusia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Oh, kita surga bergema. Mari bersama-sama.
surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Gloria bagimu Tuhan. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Allah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu kami berserah, kami hanya percaya kepada Tuhan, sumber pengharapan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang.
bersama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Ibu, Bapak, dan Saudara di mana saja Saudara berada yang mengikuti persekutuan doa Natal pada saat ini. Saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Ibu, Bapak, orang tua dari anak-anak Sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Natal kepada para guru, para staf, dan para karyawan, serta tidak lupa anak-anak semuanya. Kiranya hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dan kita merenungkannya dan kita membawa pulang pengharapan Natal itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengucapkan syukur bahwa bayi Natal itu di dalam Yesus Kristus sudah lahir bagi kami dan di dalamnya kami mendapatkan pengharapan. Biarlah kiranya pada saat ini ketika kami belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya ingin membacakan dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5-6. Lalu kita akan ke Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 68-69 dan ayat yang ke-79. Yang pertama, Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Pembacaan berikutnya dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 68, 69, dan 79. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Lalu ayat yang ke-79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ibu, bapak, dan saudara, saya diberikan tema pengharapan ajaib, wonderful hope. Pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya ketika melihat dan mendengar tema ini ialah, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita nanti? Anak-anak ibu bapak semua yang bersekolah di sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan apa hubungannya dengan Natal ini? Apa hubungannya dengan pandemi ini? Apa hubungannya dengan masa yang akan datang? Ibu, bapak, dan saudara, pertanyaan akan jadi apa anak-anak kita nanti? Ini adalah pertanyaan yang normal. Saya ingat sebuah lagu yang sudah sangat lama. Mungkin ibu bapak baru remaja atau pada waktu itu baru lahir. Sebuah lagu dari luar negeri yang bertanya, "Que sera sera, what will be will be." Saudara, lagu ini menyatakan sebuah pesimistis. Di dalam lagu ini dikatakan, seorang anak putri bertanya kepada ibunya, "Ibu, nanti kalau aku besar mau jadi apa?" Atau, "Ibu, kalau aku nanti besar aku akan jadi seperti apa?" Lalu ibu itu menjawab, "Que sera sera." Artinya apa yang terjadi, terjadilah. Saudara, bagi saya ini adalah sebuah jawaban pesimistis. Nanti kita akan lihat sebuah kebenaran yang lain di balik semua ini. Saudara, pertanyaan saat normal seperti itu, akan jadi apa anak kita? Itu yang selalu bisa kita tanyakan dalam situasi apa saja. Terlebih, saudara, pada saat pandemi ini. Pertanyaan akan jadi apa anak kita nanti, saudara, menjadi lebih penting. Pada minggu yang lalu, saudara, pada Hari Guru Nasional 2021, pegawai atau kelompok dari guru-guru menurunkan sebuah artikel dan memberikan sebuah pernyataan bahwa pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia menurun di segala bidang. Dan menurunnya segala bidang ini, saudara, bukan saja di Indonesia, tapi terjadi secara nasional. Ada penurunan kualitas guru, ada penurunan kualitas murid, ada penurunan kualitas sekolah. Saudara, semuanya ini, saudara, dicanangkan atau diingatkan dalam perayaan Hari Guru yang lalu, betapa karena pandemi ini menyebabkan dunia pendidikan mengalami penurunan. Lalu apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita nanti? Persoalan ini belum selesai, saudara, hanya karena menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini berlanjut lagi. Karena pada tahun 2030 dan 2040 nanti, Indonesia mengalami bonus demografi. Bonus demografi artinya, saudara, pada tahun 2030, kurang lebih 10 tahun ke depan, saudara, sampai 2040, usia manusia produktif Indonesia umur 15 sampai 64 tahun itu akan berjumlah 64%.
dari seluruh populasi di Indonesia. Saudara, apa artinya ini? Artinya ini anak-anak kita yang pada hari ini remaja SMP, SMA akan mengalami pertarungan yang deras dan keras untuk mendapatkan posisi pekerjaan dan macam-macam di dalam kehidupan bernegara ini. Bagaimana kita berusaha untuk keluar dari situasi ini? Sekolah Kristen Kalam Kudus terus dan akan memperhatikan dan berusaha supaya anak-anak kita bisa keluar dan kemudian bisa sukses dalam situasi seperti ini. Apa hubungan akan jadi apa anak kita nanti dengan orang tua, peserta didik, dengan sekolah yang mendidik, dan khususnya dengan Natal yang kita rayakan saat ini? Saudara-saudara, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, Nabi Yesaya menubuatkan kepada Israel, kerajaan di utara dan kerajaan selatan Israel, mereka akan mengalami kehancuran. Kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang tidak aman. Mereka tidak lagi bisa hidup secara normal karena situasi perang dan politik. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami kesulitan dengan kelaparan. Dalam situasi yang tidak menentu itu, hidup ekonomi itu menjadi morat-marit. Segala hal yang selama ini dilakukan menjadi begitu buruk. Keluarga akan mengalami kehancuran. Bagi orang Israel, anak-anak muda mereka akan ditawan dan dibawa ke pembuangan-pembuangan. Demikian juga dengan keluarga besar yang lain. Kalau mereka tidak mau tinggal di Palestina yang porak-poranda, kalau mereka tidak mau tinggal di kerajaan utara dan Israel yang hancur, mereka harus pergi dari tanah itu, bermigrasi ke tempat yang lain, entah di daerah Palestina itu sendiri, atau mereka pergi ke kerajaan lain. Saudara, inilah sebagian atau sedikit contoh bagaimana nubuat Yesaya dan konteks Yesaya ini ketika Yesaya mengumumkan seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi perhatikan, mengapa semua ini terjadi kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda? Karena dosa-dosa mereka. Mereka meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak mereka. Pada saat seperti ini, saudara, ketika kehancuran karena dosa itu terjadi, ketika dosa itu menguasai umat Israel, pengharapan hilang. Orang muda kehilangan harapan. Orang tua kehilangan harapan karena generasi muda mereka hilang. Sebagian generasi mereka meninggal. Dan saudara, sulit percaya kalau di tengah-tengah kehilangan harapan ini, di tengah-tengah kehancuran Israel ini, masih ada harapan. Saudara, Israel rindu penyelamat. Orang-orang yang berdosa seperti kerajaan utara dan kerajaan selatan rindu ada juru selamat yang datang. Ada Mesias yang bisa menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari kehancuran. Dan Yesaya menubuatkan ada harapan. Ada harapan seorang anak akan lahir. Dan anak itu adalah Mesias itu sendiri. Dia akan menjadi raja orang Israel. Dia akan menjadi raja bagi seluruh dunia dan kekal. Dia akan menyelamatkan bangsa Israel yang sedang menuju kehancuran itu. Dan nama anak itu diperkenalkan oleh Yesaya sebagai penasehat ajaib. Sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Dan di dalam ayat yang ke-6 Yesaya menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dilakukan oleh anak itu. Anak itu akan memiliki kekuasaan seorang raja. Seorang raja yang ditandai dengan dia akan memerintah dengan penuh damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu artinya tidak ada perang. Tidak ada percekcokan. Tidak ada lagi perselisihan, pembunuhan, dan kesulitan serta kehancuran. Dan saudara, damai sejahtera itu akan ditopang oleh raja itu yang akan memerintah dengan penuh keadilan dan kebenaran. Saudara, pada tahun-tahun lama setelah Yesaya ini, muncul sebuah kekuatan baru di Timur Tengah, yaitu Roma. Roma mengumumkan Pax Romana, sebuah kedamaian di dalam kekaisaran Roma yang besar. Tetapi di dalam Pax Romana itu, damai yang dijanjikan oleh kaisar-kaisar Roma adalah damai yang ditopang dengan pedang. Bahwa pedang mereka, militer mereka yang kuat, itulah yang akan menciptakan damai. Tapi tidak seperti itu dengan anak yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Damai yang akan dibawa oleh raja, oleh anak yang dijanjikan itu adalah damai yang ditopang dengan keadilan dan kebenaran. Dan itulah yang membuat kedamaian yang akan terjadi dalam pemerintahannya itu menjadi kekal. Karena dia akan memuaskan semua orang. Dan anak Yesaya yang disebut ini adalah anak harapan orang Israel. Dan anak harapan ini, saudara, dinyanyikan atau disebutkan oleh Imam Zakaria di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca. Imam Zakaria adalah ayah Yohanes Pembaptis. Dia menunggu-nunggu kapan Mesias itu akan datang. Dia juga, saudara, mengharapkan anak yang bisa dilahirkan karena istrinya mandul. Dan saudara, kemudian malaikat Tuhan mengatakan kepada Zakaria bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan anak. Saudara, ketika anak itu akan dilahirkan, Zakaria memuji Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai yang ke-79. Tetapi menarik sekali. Pujian Zakaria di dalam Lukas pasal 1 lebih banyak berbicara tentang kelahiran anak yang dinubuatkan oleh Yesaya itu daripada kelahiran anaknya yang ditunggu-tunggu. Dari sekian ayat dalam nyanyian Zakaria yang cukup panjang ini, hanya satu ayat yang Zakaria singgung tentang anaknya, yaitu ayat 76. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Hanya itu. Sebelum dan sesudah nyanyian itu berbicara tentang anak yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Dan Zakaria mengkonfirmasi bahwa Mesias itu, anak yang dijanjikan oleh Yesaya itu, datang di dalam Tuhan Yesus. Yesaya dan Zakaria sama-sama memberitakan tentang Yesus. Mesias yang menjadi harapan, kelepasan bagi orang Israel dan umatnya. Apa yang akan dilakukan oleh anak harapan itu? Menurut nyanyian Zakaria, ayat 68, bahwa Allah Israel itu datang, ia akan melawat umatnya. Saudara, melawat itu artinya mengunjungi. Bukan melancong seperti seorang turis, bukan berwisata.
Tapi melawat itu artinya orang yang melihat. Lalu orang itu memperhatikan. Dan lalu orang itu turun tangan. Yaitu merawat yang sudah diperhatikan tadi. Dalam ayat 68 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, Tuhan turun tangan dalam bayi itu. Bukan saja melawat, tetapi melepaskan, membawa kelepasan bagi Israel. Saudara, dalam perjanjian lama, Allah seringkali melawat Israel. Allah melihat Israel, mendengar keluh kesah mereka. Lalu Allah mengirim nabinya Musa untuk melepaskan. Allah juga melihat kesedihan Hana, ibu Samuel, yang tidak punya anak. Dia mendengar keluh kesah Hana sebagai istri yang dimadu oleh Penina. Lalu Tuhan berbuat, dia memberikan Hana anak Samuel yang dipersembahkan kepada Tuhan. Allah juga melawat umatnya di dalam perjanjian baru lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat orang banyak, memperhatikan banyak orang. Lalu dia turun membantu. Dia memiliki belas kasihan. Dia mau mengajak orang itu untuk ikut dengan dia. Supaya mereka mengenal kerajaan Allah. Dan Tuhan melepaskan mereka dari segala hal yang mengikat dan menghancurkan kehidupan mereka. Saudara, Allah melawat umatnya dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita dengar dalam berita Nabi Yesaya dan juga di dalam berita nyanyian Sakaria ini. Saudara, Paulus berbicara, Allah melihat manusia yang tidak berdaya di bawah dosa. Lalu Allah mengirim Yesus. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus. Itulah yang perjanjian baru ungkapkan tentang kehadiran bayi itu. Saudara, akan jadi apa anak-anak kita nanti? Tidak tahu. Namun anak kita akan menjadi anak-anak yang bisa memberikan harapan bagi Tuhan, bagi gereja, bagi orang tua, bagi seluruh masyarakat. Kalau kita menyerahkan anak-anak kita dibimbing oleh Allah, oleh anak Allah yaitu Mesias itu. Sebab Mesias itu ialah surya pagi. Di dalam ayat yang ke-78 Sakaria, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus itulah surya pagi yang akan mengarahkan kaki kita, kaki anak-anak kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, Sekolah Kristen Kalam Kudus menyadari panggilan ini dalam seluruh sistem pendidikannya. SKK ingin menjadikan anak-anak kita manusia yang utuh, manusia yang seimbang, yang mengasihi dan menghormati Tuhan, yang berguna bagi orang tua, yang berguna bagi bangsa Indonesia, yang berguna bagi semua manusia. Dan kami membutuhkan orang tua juga berpartisipasi. Guru-guru tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua murid dalam mewujudkan akan menjadi apa anak-anak kita nanti. Ketika pandemi ini belum berakhir, tantangan itu belum juga usai. Nanti akan ditambah lagi dengan bonus demografi. Sebuah tantangan yang lebih besar lagi. Tapi kita bisa ingat,
Tuhan itu sudah berjanji. Dia akan menepati janjinya. Sekalipun masa pandemi ini belum berakhir. Bonus demografi yang mungkin mengkhawatirkan akan jadi seperti anak apa nanti. Orang tua dan guru harus meletakkan semua beban dan harapan ini kepada Yesus Mesias itu. Karena dialah guru agung. Dialah penasehat ajaib. Dengan kata lain, dialah guru yang ajaib itu. Dialah guru yang bisa menyelesaikan semuanya. Kue sera-sera, lagu yang saya sebutkan di awal tadi, menyatakan satu hal yang pesimis. Tapi ketika melihat lirik lagu-lagu ini, jawaban ibu juga menyatakan posisi sebaliknya. Satu hal yang positif. Ibu itu menjawab anaknya, apa yang terjadi padamu terjadilah. Tetapi ibu tetap menyayangi anak-anaknya. Saudara, guru akan menyayangi anak-anaknya. Orang tua akan menyayangi anak-anaknya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus Mesias akan menyayangi anak-anaknya. Anak-anak yang dipercayakan kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus untuk dididik. Mengapa? Karena Yesus itulah Bapa yang sebenarnya dari anak-anak itu. Saudara, akan menjadi apa anak-anak kita? Tidak tahu. Tapi kita mempunyai harapan. Ketika anak-anak ini tinggal dan belajar dari anak harapan yang kemudian menjadi Yesus dan Mesias itu, dia menjadi Bapa surgawi bagi anak-anak itu. Maka anak-anak kita akan menjadi anak harapan yang akan memberikan hormat kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada orang tua, kepada bangsa dan negara. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami dan memberkati orang tua, anak-anak, semua guru dan sekolah Kristen Kalam Kudus. Dalam tantangan yang besar yang ada di depan, dalam ketidaktahuan kami akan menjadi apa anak-anak kami. Kami mendapatkan contoh, ada anak yang lahir menjadi harapan, yang menjadi juru selamat dan Mesias yang diberitakan oleh Yesaya. Dan yang kami yakini dan kami diajar bahwa anak itu adalah Yesus juru selamat kami. Kepada tangan-Mu lah kami menyerahkan anak-anak didik kami. Mohon Tuhan memberkati anak-anak itu dan memberkati kami juga orang tua dan sekolah Kristen Kalam Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah terindah dan menawar. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang rela
disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekalipun berita yang kita dengar menghadirkan begitu banyak bencana, malapetaka, dan penyakit COVID yang belum selesai. Sekalipun banyak orang berkata bahwa tahun-tahun yang akan kita hadapi ke depan adalah kesusahan, ada air mata, dan ada banyak bencana yang akan kita hadapi. Tetapi kita mau menaruh harap kita, percaya kita kepada Tuhan. Allah yang mengasihi kita, Allah yang menghadirkan shalom bagi kita semua. Biar Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan, kegigihan di dalam kita terus berharap kepada Dia, Allah yang adalah pengharapan kita yang indah. Saya mengajak kita semua, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Dia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami yang dapat kami terima dan kami rasakan sampai pada hari ini. Engkau baik pada kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu bagi anak-anak kami, di mana mereka dapat bersekolah di Sekolah Kalam Kudus, sekolah yang mengejarkan anak-anak kami, baik secara akademis maupun non-akademis, terutama di bidang rohani ya Tuhan. Mereka dapat diajarkan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dapat diajarkan untuk mengenal dan selalu mengandalkan Tuhan dalam studi, dalam sosial, keluarga, dan semua hal yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ini bukan suatu kebetulan dalam hidup kami. Ada rencana Tuhan yang indah bagi anak-anak kami dan juga bagi Sekolah Kalam Kudus. Tuhan, kami bersyukur 1 semester telah dilalui dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk pertolongan yang Engkau berikan kepada para guru yang mengajar anak-anak kami dan juga semua personil sekolah yang memberikan support dalam proses pembelajaran. Kondisi yang tidak mudah ya Tuhan bagi para guru dan juga semua personil sekolah, bahkan anak-anak kami untuk pembelajaran dengan model yang benar-benar baru, yaitu model hybrid. Tapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang dapat diandalkan,
dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hikmat Tuhan bagi sekolah Kalam Kudus, bagi para pimpinan sekolah, para guru, dan juga para personil sekolah yang bekerja sama dalam proses pembelajaran. Hingga semester 1 dapat dilewati dengan baik. Di akhir semester ini ya Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan tetap ada bagi para guru yang mengerjakan rapor. Tuhan Yesus, berikan para guru hikmat-Mu, sehingga mereka dapat memberikan penilaian yang tepat untuk setiap anak didik mereka, anak-anak kami. Hingga pembagian raport nanti juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan hasil yang diterima oleh anak-anak dan orang tua dapat diterima dengan baik dan positif. Dan memotivasi anak-anak kami untuk belajar lebih giat dan semangat. Untuk semester yang akan datang ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan Yesus berikan kepada mereka roh yang giat dalam belajar, rasa ingin tahu yang tinggi tentang hal-hal yang perlu mereka pelajari. Tuhan Yesus, tolong agar anak-anak kami senantiasa bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, baik secara online maupun secara onsite atau tatap muka. Biarlah kondisi ini tidak mempengaruhi semangat dan motivasi anak-anak kami dalam belajar dan berprestasi, hingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan lewat prestasi akademik dan non-akademik anak-anak kami. Kami saat ini juga bersahati mendoakan acara Natal setiap unit sekolah dan juga Natal guru, staf yang direncanakan dilaksanakan secara onsite. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap rancangan acara yang telah dibuat. Tuhan kiranya berkenan atas setiap acara ini, dan acara Natal dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan secara onsite. Tuhan Yesus memberkati setiap panitia dan semua yang bertugas. Dan setiap persiapan yang dilakukan, Tuhan sertai dan menjaga. Tuhan Yesus menutup bungkus setiap orang yang akan melayani Tuhan dalam acara Natal ini, ketika harus berlatih dan berkumpul bersama untuk berkoordinasi. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan perlindungan Tuhan, sehingga semuanya dapat senantiasa sehat dan penuh semangat untuk melayani Tuhan. Sehingga semua yang hadir dapat merasakan sukacita Natal di hati dan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya Engkau Allah yang Maha Tahu dan Maha Besar dapat melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam studi anak-anak kami dan juga sekolah Kalam Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa-doa kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan damai sejahtera-Mu atas setiap keluarga kami. Sehingga setiap keluarga kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Ada kerukunan, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam setiap keluarga kami. Hubungan suami istri dipulihkannya Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Kami rindu Tuhan, setiap hati Bapa boleh kembali kepada anak-anaknya. Dan setiap hati anak boleh kembali kepada Bapanya. Sehingga dalam setiap keluarga kami Tuhan, boleh mencerminkan kasih Kristus pada setiap keluarga-keluarga yang lain yang melihat keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua yang harus menjadi single parent dan mungkin juga harus bekerja, mencari nafkah dan berpisah dengan keluarga yang ada di rumah. Tuhan, Engkau memampukan setiap kami untuk kami boleh membesarkan anak-anak kami dengan takut akan Tuhan. Kami menyadari Tuhan dengan kekuatan kami tidak akan pernah bisa sanggup berjalan sendiri. Kami membutuhkan perlindungan Tuhan.
dan tuntunan Tuhan, khususnya untuk anak-anak kami. Di tengah-tengah kemajuan teknologi yang ada Tuhan, mungkin kami tidak bisa mengawasi mereka secara full, tetapi kami percaya dan kami serahkan anak-anak kami di dalam tangan kasih kemurahan. Engkau yang menjaga dan memelihara hidup mereka Tuhan, sehingga hati mereka tetap melekat kepadamu Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap hati mereka. Juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih semasa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu ini hal yang tidak mudah bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tetapi ajar kami berharap, ajar kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, tidak ada pernah sesuatu yang kebetulan terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan, genapi setiap rencana-Mu atas setiap kami. Izinkan kami boleh melihat pelangi sehabis hujan. Supaya kehidupan kami Tuhan boleh bersinar bagi kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah kesusahan yang kami alami. Di tengah-tengah pandemi kami yang kami alami Tuhan. Ajar kami untuk memandang kepadamu. Karena kekuatan kami yang sesungguhnya hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Ada ketakutan, ada ancaman dari gelombang ketiga dari COVID ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa. Kiranya Kau tumbuhkan kesadaran atas setiap masyarakat Indonesia. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Menjalani protokol kesehatan dengan baik dan ketat. Sehingga kami boleh melewati pandemi ini Tuhan. Dengan baik. Kami boleh bersukacita merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga yang kami kasihi tanpa takut lagi. Karena perlindungan Tuhan selalu ada atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Khususnya bagi pemerintahan kami Indonesia. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Engkau menolong mereka. Memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Supaya mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka boleh mendedikasikan hidup mereka. Untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Engkau melimpahi mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Amin. Hanya bagi Tuhan.
Ibu, Bapak, dan Saudara, sekarang kita akan mengakhiri persekutuan doa Natal kita. Kiranya berkat Natal hari ini datang dan menolong kita dan memberikan pengharapan bagi kita. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus, pengasihan dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini dan menyatakan seluruh pengharapannya bagimu dan bagi anak-anakmu dan bagi keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami Persekutuan Doa Orang Tua Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.